Oke, selamat malam bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Saya akan menjelaskan sedikit tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak dosen ilmu ekonomi saya, yaitu Bapak Edi Sitepu. Saya mohon izin. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama yang saya bahas adalah permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Nah, ini dalam kehidupan kita sehari-hari dapat kita contohkan. Misalnya, kita belanja jeruk di pasar setiap hari sebanyak 2 kilo dengan harga 15.000 per kilo. Namun ketika harga turun, misalnya menjadi Rp10.000 per kilogram, maka otomatis kita akan membeli jeruk dalam kuantitas yang lebih banyak dari sebelumnya, misalnya menjadi 3 kilo. Namun sebaliknya, ketika harga jeruk naik, misalnya menjadi 20.000 per kilo, maka otomatis kita juga akan mengurangi pembelian jeruk, misalnya menjadi 1 kilo. Tergantung keadaan ekonomi kita. Nah, seperti itulah yang bisa saya jelaskan tentang hukum permintaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ditunjukkan grafik dari hukum permintaan. Nah, di sini ditunjukkan ketika harga meningkat, maka kuantitas yang diminta akan menurun. Seperti itulah grafik dari hukum permintaan. Nah, yang selanjutnya adalah penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah yang bersedia ditawarkan. Namun sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang bersedia untuk ditawarkan. Nah, dalam hukum penawaran dapat kita misalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada penjual jeruk di pasar. Dia menawarkan jeruk sebanyak 100 kg per hari dengan harga 15.000. Nah, ketika harga turun misalnya menjadi 10.000, maka penjual akan menawarkan lebih sedikit jeruk daripada yang sebelumnya, misalnya menjadi 50 kilo per hari. Namun sebaliknya, ketika harga meningkat, maka penjual akan menawarkan jeruk lebih banyak dari yang sebelumnya. Misalnya penjual akan menawarkan jeruk sebanyak 150 kilo. Nah, seperti itulah hukum penawaran yang bisa saya jelaskan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia gambar grafik dari hukum penawaran. Nah, di sini ditunjukkan ketika harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Seperti inilah grafik dari hukum penawaran. Nah, yang terakhir adalah keseimbangan pasar. Harga keseimbangan pasar atau harga equilibrium. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan pergeseran kurva permintaan dan pergeseran kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli
atau konsumen dan penjual atau produsen, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan adalah sama besarnya. Nah, keseimbangan pasar dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti penjual jeruk dan juga pembeli jeruk. Nah, misalnya penjual jeruk menawarkan sebanyak 100 kg jeruk per hari. Nah, begitu juga dengan pembeli. Pembeli juga meminta atau membeli jeruk sebanyak 100 kg per hari. Nah, itulah yang dinamakan keseimbangan pasar. Di sini ditunjukkan grafik dari keseimbangan pasar, yaitu pada di titik E merupakan keseimbangan pasar. Titik equilibrium adalah titik potong antara kurva dari hukum permintaan dan kurva dari hukum penawaran. Nah, ini dia kurva hukum penawaran dan ini dia hukum kurva permintaan. Nah, disinilah dia titik dari keseimbangan pasar. Sekian yang saya dapat jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.